Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Perwakilan dari Kabupaten Ibu Satu dan Dua Kecamatan Padang. Yang kami hormati Ketua Gugus 1 dan 2 Kecamatan Padang. Yang kami hormati juga teman-teman pengurus KKN Gugus 1 dan 2 Kecamatan Padang serta Bapak Ibu guru kelas 5, kelas 6 dan guru PABP di lingkungan Gugus 1 dan 2 dan juga selanjutnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dapat syafaat di hari akhir. Amin. Terima kasih kami sampaikan atas kesediaan Bapak dan Ibu hadir untuk memenuhi undangan dari kami. Semoga nanti segala sesuatu yang kami sampaikan oleh narasumber menjadi tambahan ilmu yang nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua KKG, selanjutnya yaitu sambutan yang kedua akan diberikan oleh perwakilan dari KTS. Kemudian lanjut pada acara inti yaitu sosialisasi asesmen Permendikbudristek nomor 21 dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk efisiennya waktu kami buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua KKG yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua KKG Gugus 2 kepada Bapak Haji Aris. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dari K3S atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah Gugus 1 dan Gugus 2 Kecamatan Bademau, pengurus KKG, ketua bidang, dan semua peserta pada hari ini yang kami banggakan dan saya hormati. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu wa sallamu semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengurus Islam dunia yang telah mengubah kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh iman dan Islam seperti yang kita nikmati bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada agenda kegiatan KKG Gugus 1 2 tanggal 6 Mei 2023 terdiri dari guru kelas 5, kelas 6 PABP
sebagai sosialisasi dari tindak lanjut Permendikbud Ristek atau salinan SD surat edaran tersebut nomor 21 tahun 2022, yaitu tentang evaluasi asesmen, yaitu tentang asesmen atau penilaian. Peserta pada hari ini terdiri dari guru kelas 5, kelas 6, dan guru 2. Mungkin yang dapat saya sampaikan pada saat ini tentang jumlah peserta, dan saya sampaikan banyak terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri hadir di tempat ini walaupun banyak kesibukan yang lain. Dan tak lupa pula saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik merupakan fasilitas ataupun ruangan yang kurang memadai ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan akhirnya dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaikan kepada Bapak Haji Idris atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh sekaligus pembinaan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari K3S yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Haja Rafiati. Apabila kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu duduk saja, nggak bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk. Oke. Alhamdulillah, Rasulullah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Ibu pengurus KKG Tubuh 1 dan 2, Ibu Bapak guru kelas 6, kelas 5, dan guru PKBB yang juga saya hormati, serta yang hadirin yang ada di ruangan ini yang mungkin tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu telah sudi hadir untuk pertemuan hari ini dalam rangka sosialisasi asesmen penilaian yang memang baru saja bulan yang, kalau tidak keliru, ada 2 bulan yang lalu ada SE juga surat edaran yang di situ di sana berisi tentang membebaskan para guru atau lembaga sekolah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan asesmen. Dipersilakan atau diberi kebebasan pada SE yang kemarin, yang sebelum ini, kepada Dewan Guru atau kepada guru atau kepada lembaga melaksanakan UTS, US, PH, silakan melaksanakan, atau tidak melaksanakan tidak apa-apa, asalkan sudah ada data, big data, dengan data yang sudah kuat memiliki memiliki bukti nilai murid bahwa murid itu layak dapat 7, 8, 6 dan seterusnya. Dari mana itu? Dari penilaian portofolio, unjuk kerja, apalagi bukti-bukti dokumen lainnya yang bisa diangkat sebagai nilai untuk si anak itu mendapatkan nilai 7 atau 8 yang akurat, ada datanya, dan bisa itu untuk menjadi nilai rapor.
nilai kelulusannya pun tidak apa-apa. Bapak Ibu guru kelas 6 tidak melaksanakan ujian akhir sekolah atau ujian nasional kalau dulu. Ujian sekolah kalau yang baru-baru ini. Lalu baru saat ini di nomor yang Bapak Hari sebutkan tadi, nomor 31 SE 21 baru saja terbit. Permendikbud 21 baru saja terbit, yang artinya kita harus melakukan atau mentaati SE yang terakhir, yang baru saja. Jadi SE yang kemarin itu sudah tidak berlaku lagi ketika SE yang baru datang. Lalu lekar matur dari Jakarta kepala sekolah, aduh gimana Pak, saya baru saja menyampaikan kepada guru, dan guru itu sudah berusaha dan sudah melakukan. Gimana Pak? Ya namanya kita ini orang yang di posisi di perintah, ada di birokrasi ada hierarki memang Bapak Ibu, ada tingkatan. Kami mungkin di paling bawah, kami di posisi di perintah yang paling bawah sebagai guru. Jadi kita harus juga mentaati perintah yang dikeluarkan oleh atasan. Kimengnya Sanau Tenggula sudah menyampaikan juga di guru mata ketiga bahwa Bapak Ibu ini sudah ada SE bahwa Bapak Ibu tidak usah melaksanakan ujian sekolah atau tidak usah melaksanakan UTS. Bapak Ibu itu data yang diperlukan sebagai nilai siswa itu dari penilaian portofolio, penilaian unjuk kerja, penilaian karya siswa yang bisa diangkat menjadi nilai akurat dari siswa itu. Pak, betul boleh disampaikan lagi Sengdan Bulan dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dikirim juga SE-nya. Jadi mohon beda jangan ada bunganikan. Aduh jadi buruan SE datang oleh SE yang berlawanan, yang paradok artinya. Iya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Posisi kita di posisi perintah hanya sampingnya waktunya saja. Kita ikuti saja, kita ikuti apa maunya orang atas. Di birokrasi ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kemarin kita bersama guru kelas 6 DPKD, bahasannya tentang asesmen juga, tetapi asesmen yang kemarin dibahas itu khusus guru kelas 6 dalam rangka akhir ujian jenjang. Dan alhamdulillah sudah tersepakati oleh 11 sekolah di wilayah Dakar 2. Ini kami Dakar 2 Bapak Ibu, hanya gugurnya 1-2. Sebetulnya di kecamatan lain tidak ada itu Dakar. Yang ada itu hanya gugus. Tetapi di Padumawa ada kebijakan lain, 1-2 gugur dinaungi oleh Dakar. Kami ini pada Dakar 2. Nah, di Dakar 2 sudah tersepakati 11 sekolah itu yang kemarin di PKD sudah setuju melaksanakan ujian akhir jenjang, dan setiap sekolah insya Allah sudah membuat daftar atau jadwal. Saya Mata Pendidikan sudah buat jadwal dan sudah dikirim ke grup sekolah. Alhamdulillah sudah terjadwal. Akan dilaksanakan tanggal 15. Yang sekarang ini Bapak Ibu asesmen untuk guru kelas 5 dan guru kelas 6 dalam rangka sosialisasi asesmen formatif dan sumatif. Masih ada lagi formatif dan sumatif. Untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman pengurus KKG, ketua gugus 1 dan gugus 2, dan sebagai narasumber Ibu Nur Fajariyah yang beliau sudah mengikuti sosialisasi
di kabupaten. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu detailnya. Nah, cuma yang mau saya sampaikan sekali lagi bahwa pelaksanaan asesmen ini walaupun terkesan tetapi yang saya sampaikan tadi tetap kita harus melaksanakan, karena walaupun ada yang tanya Bapak Ibu, wajib ya Pak, wajib melaksanakan. Kalau walaupun di SE itu tidak ada kata-kata wajib, tetapi kita menjadi wajib sendiri, karena ketika SE turun maka SE itu ditagih oleh yang berwenang, oleh birokrasi yang berwenang. Jadi kita ikuti saja, kita laksanakan formatif, asesmen formatif dan asesmen sumatif itu Bapak Ibu. Selama kita masih jadi guru dan kita belum pensiun, ya tetap kita seperti ini. Perbaiki kisi-kisi, beri soal, kemudian melaksanakan ulangan, melaksanakan sumatif, seperti itu Bapak Ibu. Itu menjadi tugas yang include di kewajiban kita. Ketika kita menerima hak kita, gajilah, sertifikasi lah, atau apa-apa, itu hak. Ya, di samping hak kita harus juga melaksanakan kewajiban. Sadarkan akhir dan bulan di Bapak Ibu bahwa ini kewajiban. Nah, padahal walaupun kewajibannya panjenengan saja yang harus dilaksanakan sebagai fardu ain menurut sekolah. Fardu ain yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu sebagai include-nya kewajiban di samping haknya. Tapi dan panjenengan dikumpulkan semacam ini adalah dalam rangka dari sesulit perkembangan, dari sebere ringan, dari saya tak punya sama sekali. Mungkin ada yang punya, sudah memiliki file ulangan, mungkin bisa nanti dibagi. Atau ada yang kesulitan sama sekali, Pak, gula baru Pak, gula baru diangkat, tak langkon gula tahun ini sekali tentang nikah, tak apa, tausa manjenengan liut atau menjadi menjadi rendah diri samanya. Nggak apa-apa, nanti bisa digabung dengan teman yang lain. Atau datang ke ketua kelompok kerja KKG, katakan yang sebenarnya, sampaikan. Nggak usah merasa rendah diri, nggak usah kuek. Namanya orang sekarang, kalau ada yang baru tahu nih Pak, caranya nyusun soal gue udah tahu nih. Nah, kita kan bukan hanya di posisi tidak nih, nanti akan dibina, dibimbing, diarahkan untuk menjadi guru yang mampu membuat kisi-kisi soal dan seterusnya, dan guru profesional. Nah semacam ini Bapak Ibu, ada disampaikan oleh ketua KKG tadi, dan pula hanya mewakili nih Kak, bukan KKG, maaf, ketua K3S hanya mewakili. Ketua K3S sekarang ada di BKG dalam rangka acara dapat nasihat atas. Jadi mulai yang diutus ke sini pada nama saudara orang yang ada pun tidak ada rotan akar makai akaran kampungkan apa yang dulu hanya mewakili. Dan ketua K3S tadi disampaikan bahwa guru yang memang ada kesulitan untuk dibantu oleh guru yang lain yang mampu memberikan bantuan, atau kalau semuanya memang belum bantuan, nggak apa-apa, di ketua KKG nanti akan membantu, nanti akan meringankan tugas Bapak Ibu. Dan memang terjadi Bapak Ibu ya, ada, saya tidak menyebutkan guru mana, ada guru yang ditugasi membuat tugas menyusun soal yang kemarin lalu, di tahun yang kemarin. Kebetulan saya tim editnya. Guru tersebut ditugasi tugas menyusun soal, dan guru itu tidak John, makanya guru yang Kak lepas lagi berdekat. Walaupun pada waktu itu sudah dipaparkan kaidah membuat soal yang benar, tapi setelah saya terima, kebetulan yang saya yang edit, dari cara nyusun soal, dari cara
menyusun option A, B, C, D, sangat sama sekali tidak memenuhi kaidah penyusunan soal. Nah itu yang guru baru, padahal pendana apanya kita nggak tanya apa sektor ini kita beradana. Ini berbuat kayak gitu. Nah semacam itu untuk tidak terjadi lagi. Kalau memang panjenengan di antara panjenengan KM itu nanti memang ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan tanya atau sharing dengan teman yang lain. Atau ada file memang yang nanti bisa tinggal meneliti. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Saya hanya memberikan semangat Bapak Ibu, ini adalah kewajiban. Insya Allah berpahala. Kalau niatnya akan diniatkan karena ini adalah kewajiban saya dan ini tugas saya kerjakan lillahi ta'ala demi profesional kita sebagai guru dan demi tugas kita untuk melaksanakan tugas yang semacam ini. Jadi yang berat tidak akan berat, insya Allah. Ini yang Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Mungkin ada yang nanti bertanya, nanti bisa ada ruang tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya masuk ke acara inti yang mana sosialisasi akan disampaikan oleh narasumber kepada yang terhormat narasumber kepada yang terhormat Ibu Nur Hajaria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat K3S gugus 1 dan gugus 2 Kecamatan Pademau atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru kelas 5 dan kelas 6 serta guru PAPP gugus 1 dan gugus 2 yang berbahagia. Langsung saja pada poin, karena ini sekarang saya kebetulan ditunjuk sebagai narasumber. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian itu tidak berkenan atau kurang begitu dipahami oleh para bapak dan ibu, karena nanti akan ada kiriman panduan atau PPA. PPA itu sebenarnya sudah dikirim melalui K3S beserta Permendikbud nomor 21 tahun 22. Nah ini saya cuma menginformasikan. Kebetulan saya itu pada waktu bulan April kemarin ditunjuk untuk mewakili Pak Andi selaku Ketua KKG gugus 1. Nah sebenarnya saya itu menolak, tapi karena Pak Andi itu juga kebetulan ada rapat operator, maka terpaksa saya itu mewakilinya. Walaupun nggak berat hati, cuman mungkin nanti kalau misalnya ada kurang berkenan, silakan nanti bertanya langsung pada Ketua KKG. Baik, langsung pada poin saja, yaitu tentang asesmen yang sebenarnya yang kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, di sini yang kurikulum 13 juga mengacu ke kurikulum Merdeka Mengajar. Ini berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 22. Sebenarnya Bapak Ibu, ini Permendikbud Ristek itu sudah tahun 22 dan semester 1 kemarin untuk pembuatan raport itu sudah mengacu ke kurikulum Merdeka, tetapi kita masih diberi kebijakan untuk yang K13 tetap membuat raport yang Arbikum kurikulum 13. Nah, dan untuk yang kurikulum Merdeka Mengajar ini, untuk saat ini saya petik dari grup Arbikum, ini masih
berhubung adanya SE lagi yang keluar kemarin itu yang dijelaskan oleh Ibu Yat. Ya. Nah, untuk PPH ini yang mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 22 di sini dicantumkan bahwa tidak ada lagi untuk ujian akhir semester atau yang kita kenal dengan PAS atau PAT atau PTS atau UTS. Yang ada sekarang adalah formatif dan sumatif. Apa itu formatif? Apa itu sumatif? Itu sudah ada pada pasal 9 Permendikbudristek tahun nomor 21 tahun 22. Yang pertama, di sini pasal 9 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 itu dengan pasal 8 meliputi formatif dan sumatif. Jadi tidak ada istilah PTS, tidak ada istilah PAT atau tidak ada istilah PAT. Terus kemarin pada waktu saya mengikuti sosialisasi juga ada yang bertanya, loh itu untuk yang kelas 6 dapat dari mana untuk soal yang mau dibuat ijazah? Kemungkinan kalau guru-guru yang kelas 6 kalau yang sering buat ini karena formatif. Formatif itu dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu bagi yang melaksanakan tidak ada kesulitan karena sudah banyak mengumpulkan nilai. Terus yang sumatif dari mana? Sumatif di sini yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada pendidikan jenjang pendidikan dasar. Di situ nanti saya petik itu setelah selesai bab. Untuk yang formatif itu penilaian proses. Untuk yang sumatif itu setelah bab. Terus pertanyaan yang tadi yang saya sempat simak tentang nilai itu dari mana untuk yang kelas 6 itu dijawab oleh penaji bisa diambil dari yang kelas 5 semester 1 dan semester 2 kemudian ditambah dengan semester 1 kelas 6 yaitu di rapot. Jadi sudah memberikan kebebasan Bapak dan Ibu. Kita itu oleh pemerintah, oleh Mendikbudristek sudah diberi kebebasan. Kita merdeka. Dapat dari mana nilai? Sudah dijelaskan yaitu dengan mengambil nilai di rapot kelas 5 untuk yang pembuatan ijazah. Kalau dulu kan dari kelas 4, sekarang kelas 5. Terus ada juga yang bertanya, kalau misalnya tidak sesuai nilainya itu dengan ekspektasi, itu nanti kan ada di formatif atau sumatif ada istilah perbaikan pengayaan. Itu di sumatif atau di formatif. Jadi kalau misalnya sudah ada perbaikan, buat apa mau ada ujian lagi? Toh nanti nilainya lebih kecil. Daripada lebih kecil, lebih baik ambil di rapot kelas 5 semester 1 dan semester 2 ditambah dengan kelas 6. Nah itu saja yang dapat saya petik berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 22. Ini sebenarnya sudah lama. Dan untuk yang semester 2 ini karena sudah mengacu ke Merdeka Mengajar, otomatis nanti di pembuatan rapot yang semester 2 sudah menggunakan yang terbaru, yaitu bukan Arbicum yang 13 lagi, tetapi yang mengarah ke Merdeka Mengajar. Jadi tidak ada istilah tema, tapi ada istilah sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Dari mana kita meletakkan sumatif? Kita kan guru. Kita guru punya akal dan punya ide tersendiri. Kalau ada nilai, nilai ini langsung dimasukkan ke sumatif saja. Misalkan yang formatif kita tiap hari buat, langsung masukkan ke sumatif. Kita sudah merdeka Bapak Ibu. Jadi jangan tergantung kepada yang tidak jelas. Kalau ini sudah jelas, sudah ada Permendikbudnya. Nah, kemudian tadi wakil dari K3S sudah menjelaskan ada edaran lagi, terus ada
ujian akhir jenjang itu ubah nama, yang PAT itu ubah nama. Mungkin kenapa keluar SE, mungkin menurut saya pribadi, kenapa sampai keluar SE lagi, karena banyak yang bertanya dapat dari mana nilai untuk yang mau dibuat ijazah kalau tidak ada ujian itu. Tapi kalau yang sering buat nilai, saya kira tidak ada kesulitan, karena setiap mengajar pasti Bapak Ibu itu memberikan tugas pada murid, kemudian dinilai, kemudian dimasukkan ke format. Itu tidak mungkin ada kesulitan. Mungkin itu yang terus yang asesmen diharus. Yang asesmen halaman 50 ke belakang. Yang asesmen ini sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sering buka-buka PMM, platform Merdeka Mengajar, itu sudah banyak dijelaskan tentang asesmen yaitu ada diagnostik, kemudian ada formatif, kemudian ada sumatif. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu bisa lihat-lihat di PMM, itu sudah jelas. Diagnostik itu tes awal sebelum kita melangkah menjelaskan ke materi. Misalkan saja kita guru kelas 5 mau mengadakan diagnostik awal, ya ujiannya itu di kelas 4 akhir bisa dimasukkan. Kalau saya simak di PMM seperti itu. Dan diagnostik itu tidak harus kognitif, tapi bisa bentuk keterampilan, misalkan dengan menggambar. Kalau kelas 1 itu saya menggambar itu sudah cukup kalau menurut saya itu. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 4 dan kelas 6 bisa menggunakan tes diagnostik, yaitu pengetahuan. Bisa menggunakan soal-soal yang telah dilaksanakan di kelas rendah. Nah, seperti itu. Kalau yang diagnostik itu yang PPA ya, yang PPA yang sudah dikirim melalui ke sekolah. Nah, di situ nilai akhir langsung saja biar tidak terlalu lama. Itu untuk raport. Itu contohnya yang di depan itu yang di layar untuk raport. Kita gabung dari sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 itu digabung baru nilai akhir. Nilai akhir itu nanti yang dimasukkan ke raport yang terbaru. Tapi untuk saat ini masih dalam revisian. Belum ada kiriman lagi untuk raport yang terbaru. Nah, seperti itu nanti formatnya ya. Seperti itu nanti format hasil raport. Ada untuk yang K13 itu tetap cuman tidak ada P5, cuman berubah yaitu per mata pelajaran. Nanti mungkin kalau ada ujiannya itu per mata pelajaran seperti halnya di kurikulum Merdeka. Untuk yang kelas 6 saya kira tidak ada kesulitan. Nanti bisa mencatatkan sendiri, itu sudah ada contohnya. Ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Nanti yang dimasukkan cuman yang terakhir yaitu yang di rapor itu yang diangkat berdasarkan CP-CP-nya itu. Nah, itu saja yang dapat saya petik pada waktu mengikuti sosialisasi mewakili Bapak Andi, Ketua KKD. Untuk nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa ditanya langsung melalui Bapak Haris atau melalui Bapak Ketua K3S, itu yang lebih paham tentang asesmen atau penilaian untuk K13 dan kurikulum Merdeka. Cukup sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Haris selaku Ketua KKG Gugus 2. Terima kasih. Baik, demikian yang bisa disampaikan oleh narasumber kita dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang bagaimana cara
Selanjutnya yaitu baiklah, karena acaranya sudah selesai, kami akan tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembicara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada